Dan si suami terlihat senang dan cengengesan. Lalu sang istri ngajak suaminya main pocong-pocongan. Dan tiba-tiba main pocong-pocongan yuk. Boleh nih. Jung, Ayu sudah siap. seketika si pocong KW atau kita sebut saja si Anton kaget sekaget-kagetnya. Dikira si Anton main pocong-pocongan itu aclok-aclokan di kasur sambil sesemek-donan. Tapi ternyata istrinya sendiri bukanlah istri aslinya, melainkan jelmaan pocong itu sendiri. Jung, Ayu sudah siap. Si Anton yang ketakutan lari ke kamarnya dan membangunkan si Imeh, istrinya yang tadi pingsan tapi tak bangun-bangun. Ia lalu menutup jendela yang masih terbuka, ada pocong ngelewat. Dan pas mau keluar, buka pintu kamar, ada pocong lagi. Seketika ia stres karena di mana-mana ada pocong yang menghantuinya. Karena udah gak tahan lagi, dia pun pingsan dan nangkuban. Apa lagi nih motor ya? Ada aja. Scene pun berlanjut. Di keesokan harinya, terlihat si Junaid sedang utak-atik motornya yang mogok. Tak lama ada Mandra yang nyamperin Junaid dan ingin ngobrolin tentang si Mumun. Dia juga bilang ke Junaid bahwa ia disuruh lepasin tali pocongnya Mumun oleh calon mertuanya Junaid. Pocongnya si Mumun sama calon Di tempat lain terlihat Jepri dan kedua orang tuanya yang akan sarapan pagi. Jepri lalu menanyakan ke bapaknya perihal perkembangan rencana lamarannya dengan si Mimin. Lamarin si Mimin buat Aye, Be. Tapi bapaknya ngehulang tarik atau bengong. Dikira bapaknya omongan Jepri yang ingin melamar Mimin pas waktu itu hanya candaan. Dan Jepri pun terlihat kesal. Lu serius dong? Gimana sih? Ya serius dong, Be. Kembali lagi ke si June dan si Mandra yang tengah diskusi perihal pocongnya. Mandra bilang ia tak sanggup kalau langsung berhadapan dengan si Mumun. Apa lo bilang? Lo kagak bisa ngelepas ikatan pocong si Mumun? Dan berinisiatif gimana kalau ke orang pintar atau ke dukun saja. Kalau gue punya pendapat, kita cari orang pinter, kita cari dukun. Dan si Junaid tak mau tahu gimana pun caranya si Mandra harus bukain tali pocongnya si Mumun. Si Mandra yang bingung buat bayar dukunnya itu, ia pun pamit pergi. Gue pulang dulu ya. Udah, gue kasih. Scene pun berlanjut. Terlihat si Anton dan Imeh istrinya yang baru bangun dari pingsannya karena semalam diteror sama pocong Mumun. Si Anton yang masih lulungu ujug-ujug menuduh istrinya semalam menghantui dia pura-pura jadi pocong. Lu jadi pocongan malam nakutin gua. Kapan? Semalam. Istrinya berkata, "Itu bukan saya bang, itu pocong beneran, pocongnya si Mumun." Si Anton yang masih ketakutan ditenangkan istrinya dan berinisiatif akan cari pangkal buat pocong agar dia menghantui mereka lagi. Lalu ia pun pergi mandi. Gua mandi dulu. Scene pun berlanjut. Di perjalanan menuju bengkel servisnya, tiba-tiba motor Junaid mogok di pinggir jalan yang becek dan banyak genangan air. Dan tiba-tiba datang sebuah mobil yang sengaja lewat genangan air hingga nyiplak ke si Junaid. Otomatis si Junaid marah dan kesal. Kampret lo. Di tempat lain terlihat rombongan keluarga Jepri yang datang ke rumah Pak Jamil alias bapaknya Mimin. Melihat itu, Pak Jamil keheranan dan menggerutu. Ada apa ya? Perasaan gue gak ngundang siapa-siapa. Ngundang dia. Dan dia langsung menyambut kedatangan keluarganya Jepri yang mendadak datang itu. Dari dulu gak pernah susah. Di tengah obrolan mereka, Pak Jamil langsung tutup poin dan menanyakan perihal apa dan maksud tujuan keluarga Jepri mendadak ke sini. Di tempat lain terlihat Mimin dan Tony yang sedang minum jus di sebuah kantin kampus. Tony yang seperti biasanya gombal ke Mimin, tapi Mimin gak terlalu suka cowok yang banyak gombal dan tidak punya prinsip. Dan Mimin bilang, kayak cowok buaya aja, playboy lu. Mimin pun kesal ke Tony yang tidak bisa punya prinsip hidup dengannya. Jadi cowok harus punya prinsip. Di tengah obrolan mereka, terlihat ada cewek yang seksi nyamperin mereka berdua. Tony yang melihatnya tiba-tiba kaget sekaget-kagetnya. Mimin yang curiga lalu tanya ke Tony, "Itu cewek lu juga, Ton?" Tony yang gelisah hanya bicara ngawur.
Lalu si cewek seksi itu bilang kalau dia pacar sahnya Tony Ini pacar sah gua. dan bermesraan dengan Tony di depan Mimin. Mimin yang kecewa lantas pergi dan bilang putus ke Tony. Tony yang gak mau kehilangan Mimin lalu ngejar Mimin. Tony merayu dan bersumpah ke Mimin agar Mimin memaafkannya. Tapi Mimin karena udah kesal dan kecewa ke Tony, ia pun lantas meninggalkannya. Kembali ke rumah Pak Jamil yang sedang ngobrol dengan keluarganya Jepri. Bapak Jepri langsung tutup poin, maksud kedatangannya ialah ingin melamarkan Jepri kepada anaknya Pak Jamil, yaitu Mimin. Untuk ngelamar si Mimin bakal calon istrinya si Jepri. Dan ibunya Jepri menambahkan kalau anaknya diterima mereka akan mengadakan pesta hajatan 7 hari 7 malam tak tidur-tidur. 7 hari 7 malam. Kagak tidur-tidur. Dan bapaknya Jepri meminta jawaban langsung ke Pak Jamil. Tapi Pak Jamil tidak bisa memberikan jawaban secara langsung karena harus dirundingin dulu sama Miminnya juga. Si Mimin juga kan perlu tahu. Tapi keluarga Jepri terlihat terlalu memaksa. Pak Jamil kesal berdiri dan berkata, "Apa maksud ente? Emang anak gue apaan? Bisa dipaksa-paksa?" Bapaknya Jepri hanya ingin jawaban langsung dari Pak Jamil, diterima atau ditolak, karena tidak mau bolak-balik ke rumah ini. Diterima atau ditolak? Merasa tidak tahu sopan santun, Pak Jamil marah dan mengusir keluarganya Jepri untuk pergi dari rumahnya. Dan berkata tidak akan ngawinin Mimin ke manusia tidak punya aturan seperti mereka. Bapaknya Jepri berkata, "Kok abang jadi ngajak ribut? Kami kesini baik-baik bang." Pak Jamil lalu bilang, "Baik-baik pelalu peang, udah sana pergi." Sambil ke rumah ambil golok. Mendengar itu mereka pun pergi. Dia nggak tahu siapa gue. Di tempat lain, di bengkel servisnya Juned, terlihat Ella datang bawain rantang makanan soto Betawi buat Bang Juned. Juned dengan cool bilang bahwa dia udah makan. Tapi Ella tetap menggoda dan merayu Juned. Dan Ella pergi karena merasa dicuekin Juned. Sambil lurak-lirik kanan kiri, tiba-tiba Ella ngesun pipi Juned dan kabur. Kasih ya bang. Singkat cerita, malam pun poek. Di rumah Jepri, bapaknya menggerutu dan marah atas kejadian tadi siang dan berniat akan balas perlakuannya Pak Juned ke keluarganya itu. Kita orang kudu balas dia. Jepri lalu berinisiatif dan berkata, "Kalau keluarganya si Jamil, kita santet aja, Beh." Makanya si Jamil, kita santet aja, Be. Bapaknya mengira Jepri mau membunuh orang, tapi Jepri bilang tidak sampai ngebunuh, tapi memberi pelajaran. Dan Jepri meminta disediakan uang untuk pergi ke dukun santet dan menjamin pasti berhasil. Awalnya bapaknya tidak percaya ke Jepri karena hanya bisa ngomong doang. Tapi dengan rayuan Jepri, bapaknya pun percaya dan memberikannya uang. Di waktu yang sama, terlihat Imeh dan Anton si pocong KW datang ke dukun sakti untuk bikin penangkal setan dan pocong yang ampuh. Si Anton lalu berkata, "Berapa dijualnya penangkal itu, Bah?" Dukun itu bilang, "Barang ini tidak saya jual, tapi kalau kalian mau sodakoh cukup 2 juta aja." Mendengar itu, Imeh dan Anton kaget dan bilang, "Hah? 2 juta?" 2 juta. Di tempat lain, terlihat Mimin yang sedang berbaringnya lungsar galau karena baru saja putus dan dikecewakan Tony tadi siang. Melihat itu, orang tuanya khawatir dan nyemperin si Mimin. Walaupun Mimin tidak mau bilang apa penyebabnya, mereka juga udah tahu kalau si Mimin udah disakitin sama si Tony. Mimin yang udah tidak mau mendengar nama Tony pun pergi. Tuh lihat anak lu. Kembali ke Imeh dan si Anton di tempat dukun. Si Anton bilang kalau ingin ngutang dulu, tapi dukun tidak mau dan tidak melayani orang yang harus ngutang. Saya tidak melayani utang piutang. Barang penangkal ini harus ditukar sama uang kontan. Walaupun 500.000 dulu gak bisa, tapi harus kontan. Bisa. Nggak punya duit, boleh berangkat dari sini. Mereka pun pergi keluar karena dukunnya marah dan bukain keris saktinya. Di luar, mereka berdebat soal dukun-dukun bayarannya yang kekeh tidak mau dikredit atau diutang. Istrinya pun menyuruh si Anton nyari uang sisanya. Mereka pun pergi pulang. Di tempat lain, terlihat si Udin yang baru pulang nyupir. Terlihat ada bayangan pocong. Dengan agak gelisah dan takut, dia beranikan diri nengok ke belakang. Dan tiba-tiba, pocong! Ia pun kaget ketakutan dan berusaha bukain pintu sambil manggil Ucup.
Pas udah masuk, Ucup bilang ke si Udin kalau dia takut kalau sendirian di rumah dan suka masuk ke mimpinya dia dan harus tanggung jawab atas kematiannya. Di saat mereka ngobrol, tiba-tiba hordeng jendela terbuka sendiri dan tiba-tiba muncul penampakan pocong Mumun dan membuat si Udin dan si Ucup kaget ketakutan dan lari ke dalam kamar. Dan pas di kamar, hordeng jendela kamar pun terbuka dan muncul pocong Mumun kembali. Mereka memutuskan untuk keluar rumah dan buru-buru pergi naik mobil. Terlihat di pintu rumah, Mumun terus saja meneror mereka. Tak sampai di situ, di perjalanan mereka juga diganggu Mumun yang sengaja menampakkan dirinya di tengah jalan. Pas mereka nabrak pocong Mumun, alhasil mereka nembus pocong itu dan nabrak sebuah pohon. Untungnya mereka masih selamat dan berniat harus memberitahu dan meminta maaf ke orang tua si Mumun. Kembali ke si Imeh dan si Anton yang terus saja berdebat dan ngomongnya ngalahin suara toa di masjid-masjid. Imeh yang lelah merayu suaminya agar menggendongnya, tapi si Anton tidak mau dan bilang, bodoh amat, ngesot sana. Ngesot! Bodoh amat, ngesot sana, ngesot! Sepanjang perjalanan mereka debat. Mereka tak sadar kesasar ke jalan sepi dan angker. Di ujung jalan mereka melihat sebuah delman misterius. Karena aneh, mana mungkin ada delman malam-malam kan? Tapi tidak dengan mereka. Dengan senangnya mereka memanggil delman tersebut karena udah pada lelah jalan kaki. Boleh saya ngikut sampai depan sana nggak? Pas si Anton izin ikut naik kusir delman tersebut, sang kusir hanya diam dan mengangguk dingin. Tak banyak dipikirin, mereka langsung naik ke delman tersebut. Pas di perjalanan naik delman misterius, si Anton bingung kenapa mereka dibawa ke tempat yang lebih sepi dan seram. Dan pas ditanya, si kusir hanya diam. Dan pas mereka ngomel, tiba-tiba sang kusir menengok ke belakang sambil mengeluarkan cahaya hijau dan seram di matanya. Seketika mereka kaget ketakutan dan berusaha turun dengan melompat dari delman tersebut. Lalu mereka lari ngabret sejadi-jadinya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Junaid yang datang ke rumah Mimin. Kebetulan Mimin sedang duduk di luar sambil asyik baca-baca buku. Mimin menanyakan maksudnya kesini mau apa. Tumben Bang Junaid kesini. Gue, tumben. Junaid berniat ngajak Mimin jalan-jalan pakai motor ninjanya karena hari ini adalah hari lahirnya si Mumun. Karena itu sebabnya Junaid ngajak Mimin jalan-jalan bebas ke tempat yang ia inginkan, kayak ke mall, bioskop, dan lain-lain. Dan Mimin bagi Junaid kayak ke Mumun aja karena dari segi wajah mereka sangat mirip. Tapi Mimin merasa risih karena selalu disamain Junaid sama saudara kembarnya yaitu si Mumun. Gue bukan si Mumun, Bang. Padahal kan beda orang, dan Mimin merasa keberatan dan lalu pergi ke dalam rumah. Udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Tak lama bapaknya Mumun, Pak Jamil, keluar nyamperin si Junaid. Dan kebetulan Pak Jamil ada sesuatu hal yang harus diobrolin sama Junaid. Begini Jun. Di tempat lain terlihat Jepri dan gengnya yang sedang pesan ngopi di warung. Ia ujuk-ujuk marah-marah kayak orang galau karena habis ditolak lamarannya sama bapaknya Mimin. Cepetan. Temannya lalu menasihati Jepri, daripada kamu galau terus, coba kamu pergi aja ke dukun dan santet tuh si Mimin. Mimin lu santet aja, Jep. Sekarang banyak dukun yang hebat. Mendengar itu, Jepri meminta antar ke temannya untuk pergi ke dukun santet dan akan pakai mobil bapaknya. Lalu mereka pun pergi. Kembali ke Pak Jamil dan si Junaid yang sedang ngobrolin perihal Jepri yang datang ke rumahnya buat ngelamar si Mimin. Karena tidak tahu sopan santun, dia mengusirnya. Babe terima. Gile kali. Karena Pak Jamil lebih setuju si Junaid jadi mantunya ketimbang si Jepri si borokokok itu. Dan meminta si Junaid segera melamar Mimin. Tapi Junaid berkata, dapetin si Mimin itu sulit beh, karena dia juga gak demen dan gak cinta sama Junaid. Lalu Pak Jamil bilang harus lebih sabar dapetin hatinya si Mimin. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba si Udin datang bertamu sambil cengengesan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Maaf nih, Bek. Lalu si Junaid nyuruh si Mimin bikinin teh buat tamu. Udah cepat. Ya, tungguin bang. Di saat mereka bertiga duduk, disinilah si Udin mulai bicara serius dengan Pak Jamil sambil terbata-bata. Lalu si Udin dengan berat hati bicara ingin bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya. Pak Jamil yang polos merasa si Udin tidak punya salah apa-apa dengannya. Rasa-rasanya lu gak ada urusan sama gue, Nak. Mendengar itu, si Udin malah makin merasa bersalah dan hampir bersujud di pangkuan Bang Jamil. Dan si Udin lalu mengaku bahwa ialah yang telah menabrak si Mumun hingga meninggal. Yang nabrak si Bubun itu. Mendengar itu, Pak Jamil kaget dan Junaid marah dan kesal dan ingin menghajar si Udin. Jadi, lu yang nabrak si Mumun? Betul, Bek. Untungnya ditenangin sama Pak Jamil. Dan agar tidak main hakim sendiri, lalu menyuruh Junaid masuk ke dalam rumah biar tenang. Pak Jamil dengan agak kesal mau membawa si Udin ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya karena telah kabur saat nabrak si Mumun sampai meninggal. Ini urusannya kita kantor polisi aja. Ayo. Tolonglah, Bek, jangan di Udah, Inter. Scene pun berlanjut. Di tempat lain, terlihat si Imah dan si Anton ternyata baru nyampai rumah dan nampak kelelahan. Karena semalaman mereka habis dikejar-kejar sama pocong. Bilang aja tendiang. Kan gua ngejeblak. Bentar lagi juga. Beralih ke perjalanan si Jepri dan gengnya yang sedang menuju rumah dukun santet. Assalamualaikum. Sesampainya di sana, mereka masuk ke dalam dan tunggak tengok. Gua di sini, monyong. Kok gak ada siapa-siapa? Hanya ada suara, tapi orangnya tidak ada. Dan tiba-tiba, secara ajaib muncul dukun itu di hadapan mereka yang membuat kaget Jepri dan gengnya. Lalu mereka pun memulai membuat ramuan santetnya. Mau minta bantuan Mbak Dukun? Boleh kan, Mbak? Bisa. Scene pun berpindah di polsek. Si Udin dengan perasaan campur aduk menyerahkan diri ke polisi. Ia mengungkapkan dan bilang ia selalu dirundung perasaan takut dan gelisah atas kejadian itu. kejar perasaan takut, Pak. Ia pun siap menanggung perbuatannya. Dan untuk sementara, ia pun ditahan di kantor polisi. Si Udin yang baru pertama kali ditahan agak sedikit panik dan minta tolong ke Jepri dan Pak Jamil. Karena si Udin pembunuh Mumun, mereka pun pergi. Singkat cerita, malam pun poek. Di rumahnya Mumun, terlihat keluarganya lagi ngumpul dan ngobrol di luar. Ibunya ikut kesal setelah tahu si Udin pembunuh si Mumun anaknya, lalu bilang tambah lagi hukumannya. Tapi suaminya lalu menenangkan mereka dan harus mengikhlaskan kepergian si Mumun. Bapaknya lalu bilang lagi perihal rencana jodohin Mimin dan Junaid. Tapi Junaid cintanya sama Pok Mumun dan Mimin juga tidak suka ke Junaid. Dan Mimin pun pergi ke kamarnya. Di waktu yang sama, terlihat Jepri yang masih kesal juga sakit hati karena ia diusir dan lamarannya ditolak oleh Pak Jamil. Dan sekarang Jepri kelihatan pede karena udah punya jimat sakti dari dukun kemarin. Tapi dengan syarat jimat itu harus diletakkan di depan rumahnya Pak Jamil. Dengan begitu, Pak Jamil akan bertekuk lutut dan mulai memintanya jadi mantunya. Lu nyosot sama gue dulu sebentar lagi. Lalu Jepri pun pergi dengan motornya. Singkat cerita, Jepri pun sampai di lokasi. Tak berpikir lama, ia pun langsung menaruh jimat santet tersebut di depan rumahnya Pak Jamil yang ditutup pakai batu. Setelah selesai melancarkan aksinya, Jepri pun pergi. Mau kayak gini nih. Di tempat lain, terlihat dua hansip yang lagi bertugas di pos ronda dikagetkan si Mandra. Si Mandra lalu menawarkan uang ke si Kribo dan si Botak. Tapi dengan syarat, mereka harus nemenin dan membantunya bukain tali pocongnya si Mumun. Buka tali pocongnya si Mumun. Nggak sengaja. Tapi kedua hansip itu menolaknya karena takut sama pocong si Mumun. Dengan kesal, Mandra pun pergi. Brengsek lo. Apa? Lalu kedua hansip itu memulai tugas patroli kelilingnya.
kembali ke rumahnya Pak Jamil yang terlihat mereka sudah kena dampak jimat santetnya si Jepri dan mulai merasa gerah kepanasan. Ya, lu kepanasan gak sih? Dan dampak santet itu semakin menjadi-jadi. Mereka kepanasan disertai gatal-gatal di sekujur tubuh mereka. Di waktu yang sama, si Jeffrey dan teman-temannya berpesta sambil mabuk-mabukan sama gengnya, merayakan keberhasilan santetnya. Minum sampai pagi. Gue bayarin. Konon kori. Di tempat lain, dua hansip yang sedang berpatroli mendengar suara-suara seram. Dan mereka berinisiatif akan membagi dua tugas keliling sendiri-sendiri. Pesta perkawinan. Iya, nah lu nggak di sana tuh deket lu, seneng gue mampus. Lu mau godain bini gua? Iya. Di tempat lain, terlihat Imeh dan Anton yang lagi siap-siap beroperasi jadi pocong KW. Lalu si Anton pun berangkat tugas. Di waktu yang sama, si Mandra yang terpaksa sendirian ke kuburan bukain tali pocongnya si Mumun. Saat dia siap-siap akan mencangkul kuburan, anehnya setelah dicangkul, si cangkulnya gak mau kembali. Dia tarik-tarik tuh, dan akhirnya dia terjungkal ngajongkeng. Keras amat ini. Setelah suasana mulai berubah, angin mulai berhembus kencang dan daun-daun berterbangan. Mandra pun seketika panik dan tiba-tiba terdengar suara hantu atau setan. "Bang Mandra, temenin saya tidur, Bang." Temenin saya tidur, Bang. Dan ternyata itu suaranya si pocong Mumun. Ketika Mandra membalikan badan, seketika ia kaget ketakutan dan lari ngabret kabur. Di tempat lain, terlihat pasangan muda-mudi yang sedang bertengkar di jalanan. Mereka tidak tahu kalau itu adalah daerah kawasannya pocong KW. Lagi sengit-sengitnya mereka bertengkar, tiba-tiba terdengar suara hihihihihi. Mendengar suara itu, mereka terlihat gelisah dan ketakutan. Dan tiba-tiba muncul pocong KW dan mereka pun seketika pingsan. Lalu pocong KW pun melancarkan aksinya. Di waktu yang sama, terlihat Mumun yang datang ke kediamannya Junaid dan melihat Junaid yang sedang berbaring tidur. Ternyata Junaid sedang gelisah memimpikan kenangannya bersama Mumun. Dan pas Junaid bangun dari tidurnya, dan seketika ia kaget melihat Mumun menampakkan diri di jendela kamarnya.